Oke. Nah, kalau dari gua Sandi kan udah nih. Nah, kalau dari Dani nih. Kira-kira ini apa nih? Gue tuh sebenarnya ada dua nih. Apa tuh? Vandalism sama kelakuan goblok temen. Kayaknya itu nanti harus di-cut. Sandi aja. Nah, vandalismnya ini gimana maksudnya? Kan pada belum tahu nih, Pak. Mungkin ada yang nonton, ada yang belum tahu gitu loh. Vandalisme itu apa gitu. Nanti ya Ya, dibantu nanti lah. ada keterangannya yang dijelasin. Nah, vandalismenya itu gimana, Dan? Vandalism. Jadi waktu itu ini sebenarnya gue agak lupa sih, ini di antara SD atau SMP. Jadi mau lu apa, Dan? Ya namanya juga lupa kan, gak inget. Oke. Kan Ya. lupa kan gak inget kan berarti. Yang lu inget aja pas saat lu SD. Kayak nyolong tabung gas di warung tetangga lu gitu loh. Enggak. Coba keplak palanya yang belakang biar inget. Plak gitu. Dajjal. Ayo, Iya. dikat dulu. Ingat dulu. Ya jadi vandalisme ini sebenarnya sih agak lucu sih sebenarnya. Jadi waktu itu lagi jam istirahat, jam kosong, nggak ada mata pelajaran. SD tuh ya. SD Aja sudah ada jam kosong. nggak ada pelajaran tuh, Nggak ada nggak tahu tuh. pelajaran. Kayaknya gurunya sih nggak masuk kan. Mohon maaf untuk guru SD-nya Dani saat itu. Beliau banyak pekerjaan sekali sepertinya. Nah habis itu Terima kasih. nggak tahu kenapa, ini kepikiran anak-anak cowok tuh ada rencana gitu. Nyerang SD mana gitu? Enggak. Kebetulan kita di lantai 2. Kalau gue tingkat, gue di lantai 2. Samping dari sisi tuh nggak jadi gue ngomong. Ya jadi waktu itu tuh ada jam mata pelajaran kosong. Iya. Jam mata pelajaran kosong, nggak tahu kenapa nih yang cowok-cowok nih ada sebuah ide gitu. Apa tuh ide itu? Tiba-tiba kecentus karena gue di lantai 2, kelas gue ada di paling pojok. Tuh tiba-tiba Mau nyerang ruang guru? enggak. Kebelet kencing. Jangan bilang vandalisme pakai air kencing. Iya, kita berenam ke samping kelas karena emang ada space gitu kan. Iya. Kelas kita paling pojok, udah buka celana bareng-bareng kencing. Wow. Di tembok sekolah. Mohon maaf. Saya ada pertanyaan. Hmm. Kalau kita kan ngencing kan pasti di belakang pohon. Iya. Kalau waktu Anda bersama teman-teman Anda itu ngencing di belakang tembok apa bagaimana? Di belakang kemaluan kita masing-masing. Jadi kita tuh udah gak ada malunya udah. Memang tidak punya malu ya? Udah gak ada malu. Anjir. Sekitarnya 5-6 orang lah. Nggak tahu tuh kenapa. Emang kalau misalkan berjamaah malunya hilang. Nah ya. Ya betul. Tapi itu nggak apa-apa. Karena ada office boy sekolah kan. Ya. Memang tapi saat itu mungkin dia lagi banyak pekerjaan ya. Iya. Jadi office boy sekolah ini kerja untuk membersihkan kencing-kencing orang-orang laki-laki ini. Kencing satu angkatan Dani saat dia SD. Ya. Gue ngebayangin tuh ya, dia pas bersih itu nangis. I don't get paid even for this fucking shit. Dia nangis, itu lama kepel dipakai buat ngebersihin satu sekolah. That's disgusting. Office boy Dani saat waktu Dani SD. Yang sabar ya. Itu termasuk vandalisme, jangan salah. Itu termasuk kan? Iya dong. Bantuin gua dong. Maksudnya gua nggak sampai pikir sampai ahlaknya sampai minus ini. Kalau orang-orang tuh IQ-nya tuh jongkok, ini tiarap. Itu sih kalau dari gua ya salah satunya. Kalau dari lu ada lagi nggak nih San kira-kira San? Oh iya, gue inget pas SMP. SD tuh sempat ada guru gue namanya Pak Aang. Pak Aang. Halo Pak Aang, apa kabar? Kalau nontonnya botak. Kayak avatar persis. Enggak, kalau Avatar kan ada panah di sininya dia. Dan dia orang terakhir yang botak Iya. di film itu. Nah pas SMP ada namanya guru gue tuh Pasuko. Zuko. Yes. Mukanya ngajak ribut. Maaf Pasuko ya. Maaf, Pak Suko. Ya. Galak mukanya Pasuko.
Anjay. Gue kepikiran apa jangan-jangan SMA ada di Bukatara gitu kan. Papa Yip Yip. Papa Yip Yip. Pak apa ya? Pak apa? Kalau nggak punya papa? Jadi pas waktu gue SMP itu pernah kejadian tuh. Waktu SMP gue cukup cerdas ya. Asik. Cukup ya. Cukup ya. Hanya sekedar cukup tapi Nilai 1 sampai 10 6 ya. Iya enggak lah ya kali lu. Oke 5. 1. Oh, wow, 1. Anda pintar sekali. 1. Nah, waktu itu seperti kejadian kan. Waktu itu kan emang gue waktu itu kan cukup cerdas di Mata kuliah guys, dia mau ngomong guys. mata kuliah. pelajaran bahasa Inggris. Kejadian tuh kan. Pas gue lagi ujian sekolah tuh. Lu yang ngajarin guru lu bahasa Inggris? Ya enggak lah gue mau. kirain. Tapi tenang, guru gue bakal koalisi sama cerita gue belakang. Oke. Ada koalisinya ada kontribusinya. Jadi pas lagi kerjain tugas, gue kan lo tau kan waktu kecil kan gue emang udah songong, ya kan? Sampai sekarang ya. Ya, pas gue lagi kerjain tugas udah asik kan. Gue udah kelar tuh. Wih, so easy Ben waktu itu. Nyuci jadi enteng. Udah kelar, gue mau sombong tuh kan. Goblok begini kan. Gue pengen gini terus ditegur, gue turunin lagi gitu. Gue nyantai, gue liat temen gue pada sengsara kan. Mampus lu goblok lu semua lu. Mampus lu gak ada yang bisa kan. Terus Pas gue nemu ke depan gitu kan, gue menulis nama, tiba-tiba LJK gue hilang. nah tuh. Gue bingung kan, gue sampai gini-gini, gue pengen teriak ke ibu guru takut kenapa-napa, kata gue kan masalahnya gue doang di situ, kata gue bingung kan nih kenapa kemana LJK gue? Enggak, yang gue bingung gitu ya. Kalau SD SMP itu pas kita sekolah ya mungkin hilang pulpen ya nggak masalah. Iya. Hilang LJK. Hilang penghapus nggak masalah. Iya. Pulpen, pensil. Ini hilang LJK. Belum tentu jawaban dia yang di saat di lembar LJK yang Anda curi itu benar semua. Nah, gak lama, setelah kira-kira berapa 10 menit lah ya, LJK gue balik lagi. Wow. Ternyata LJK gue tuh keliling. Dia bilang sama temen gue di belakang, lu dicontekin kita berjamaah. Keliling kan. LJK gue keliling. Gue langsung Yang penting balik. balik. Akhirnya bisa isi nama. Gitu. Bisa isi nama. Oh, wah, belum tulis nama. Langsung isi Anda lebih jawaban. bodoh ya. Kan gue sombong. Oh iya. Gue sombong waktu itu. Sekarang sih gue lebih rendah hati, Rendah hati. lebih baik gitu kan. Tapi kalau gue jadi temannya Sandi ya, kan belum diisi, gue isi nama gue. Gue isi nama gue. Iya. Untungnya temen gue pada berakhlak, nggak kayak binatang. Bukan. Enggak. Beda. Yang tidak berakhlak itu kau. Guru bahasa Inggris gue, Sandi sini, dipanggil ke belakang kelas. Nah, Ada apa nih kan? Pertama kali dalam hidup gue dipanggil guru di belakang sekolah, Di belakang sekolah. di belakang kelas, Oke. kelas di sekolah. Oke. Gue bingung kan, apa mau gue dipukulin, apa gue mau dibacokin? Nggak segitunya, apa gue mau diapain? Intinya gue nggak Mau tahu. dibagi. Intinya gue I have no idea. Pokoknya. I have no idea. Ya kan, dipanggil gua kan, Sandi, iya, Lu tidak memberikan pipi kiri lu sehabis itu? kalau gua tahu, udah gua kasih gua yang kanan, yang kiri lagi sakit. Oh iya. Oh iya. Berarti kenapa tidak memberikan pipi kanan saat itu? Ini dia langsung nggak ngasih aba-aba terus, Sandi, iya, ibu mau gambar ya, silakan ibu yang kanan aja bu, yang kiri lagi sakit gigi gitu kan. Kalau dia ngasih aba-aba gua gituin, diomel-omelin gua. Ternyata di kelas gua ujian waktu itu nilainya pada amazing. Oke. Cuma lu doang yang gak amazing. Gua amazing, jadi kata tuh amazing di kelas gua, terutama di sekitar gua. Jadi Jadi gue disalahin. kenapa lu ngasih contekan? Iya, gue disalahin. Tapi tahu dari mana gurunya? Kalau lu yang ngasih contekan. Itu dia, karena yang amazing itu nilainya nggak ada anak itu sekitar gue semua. Oke. Jadi tuh rute LJK gue muter tuh nilainya bagus semua. Ini beneran demi Allah serius. Gitu. Iya. Ya kalau misalkan kayak gitu, balik lagi yang tadi yang pas beli gambar saya senang sekali ya. Gue senang banget. Kenapa lu nggak berikan pipi kanan? Dia nggak ngasih aba-aba. Iya, karena di kitab suci gua ada, jika kau dipampar pipi kiri, berilah pipi kanan lu.
Pernah juga nih pas gue SMP nih. Apa? SMP ini masa-masa waktu SD itu kan tadi kan SD itu kan waktu SD momen paling menyakitkan buat kita waktu SD itu pas kita terjatuh lalu lutut kita terluka. Itu momen kita paling menyakitkan. Itu ya. lu doang sih. Itu lu doang. Gue sih. Kalau patah kaki ya. Pas SMP gue mulai mengenal nih benih-benih cinta. Anda ketinggalan. Jujur, kalau lu bilang SMP baru mengenal benih cinta, Anda ketinggalan. Ya kan nama juga anak polos kan. Ya. Atau apa-apa. Ya. Masuk Alfa Midi pasti lepas sendal. Oke, lanjut nih. Waktu itu gue sempat pacaran sama cewek. Ceweknya mau nerima lu? Itu dia gue bingung. Wow, fantastic. Oke. Nah, Oke. tapi akhirnya waktu itu tuh setelah berapa lama gue diputusin. Kenapa? Karena lu jelek. Gue nggak ingat. Oh, Apa mata batin dia terbuka kira? enggak. Dia bilang enggak ingat. Enggak. Enggak ingat. Yang bikin gue inget itu terakhirannya. Kenapa? Jadi pas habis diputusin kan gue diputusin kan di kamar mandi sekolah. Keluar kamar mandi sekolah. Oke. Sedang apa itu? Iya, maksudnya nyari tempat yang enak aja buat ngomong. Oh, dia tahu kalau ngomong sama lu memang harus di tempat yang kotor seperti WC. Goblok. Besoknya kedua murid kesurupan di situ. Gue mikir apa jangan-jangan setannya pada galau dengar gue digalau. Pas ngeliat ekspresi gue yang terluka, tersakiti, mereka jadi wah, fuck you. Ini salah. Jadi Sebenarnya itu berbalik. Mereka senang, tapi mereka tidak bisa mengekspresikan. Jadi masuk dulu ke manusia dan akhirnya wah saya senang. tapi bener nggak tahu tuh alasannya tuh kenapa nggak tahu. Nggak ingat. Nggak ingat. Mungkin gara-gara pelet gue udah kadaluarsa apa gimana gue nggak tahu. Gue takutnya itu efek samping dari hipnotis. Bisa. Nah itu kan kalau lu ya sana ya pas itu. Kalau gue pas di SMP, ini gue SD itu gue udah kenal rokok. Gue kenal rokok itu di SD kelas 5. Sorry, gue mau potong dulu nih. Ya. Potong. Gue nanya, cara kenalan sama rokok gimana? Jadi gue ke warung, Bu ada rokok, ada nih, makasih. Hai, saya Chris, Anda rokok. Oh gitu. Gue kenal percintaan juga SD, gue kenal ribut juga SD. Ya semuanya gue tahu lah pas gue masuk asrama. Karena kenapa? Ini buat orang tua ya, orang tua atau yang nonton yang Orang muda nggak usah gitu. skip semua. nanti punya anak gitu ya. Terkadang itu masukin anak ke asrama atau ke pesantren, terkadang itu bukan hal yang 100% bagus. Karena kenapa? Di tempat seperti itu adalah di mana tempat orang-orang bandel yang berkumpul jadi satu dan mereka sharing ilmu kebandelannya. Bener juga sih. Iya, Benar. itu yang gua rasakan gitu loh. Jadi oke, waktu itu belajar agama di asrama kan, di pesantren kan agama tuh. Tapi bandel juga sama. Jadi 50-50 berjalan beriringan. Balance ya. Balance. Everything must be balanced. Perfectly balanced. Kalau SMP itu gue dua sekolah. Jadi dari asrama itu gue nggak langsung pulang ke rumah, gue dilempar ke Sukabumi. Gue bayangin itu dilempar. Ya. Nah, di sana gue sekolah ada sekolah Katolik di sana lumayan ketat. Jadi pelajaran gue yang di sana adalah mereka orang-orang Sukabumi tidak suka orang Jakarta. Nah, kenapa? Because pergaulannya katanya, bahasanya. Sedangkan gue waktu itu di asrama kan, jadi ya lu kalau lu punya peliharaan kucing lu atau anjing lu di kandang lama banget, dan kalau misalnya dikeluarin mereka kan pasti brutal. Nah itu gue sama kayak gitu, brutal. Sampai teman gue semua gue ajakin ribut lah segala macem, masuk ruang BP berkali-kali gitu kan. Dan sampai akhirnya gue dikeluarinnya karena
udah bukan wali kelas gue lagi yang ceramain gue. Oh, oke. Jadi wali kelas gue udah gak mempan. Jadi akhirnya kepala sekolah gue tuh dulu suster. Mohon maaf kalau susternya nonton. Waktu itu saya jambak kerudungnya. Hah? Maaf, waktu itu saya kilaf menjambak kerudungnya suster. Jadi sehabis saya jambak, habis itu saya dipulangkan dan saya tidak boleh di sekolah swasta Katolik atau Kristen Manapun. di Sukabumi, Oh, di manapun Sukabumi. di blacklist. Kenapa lu berdua kok kayaknya ceritanya horor-horor ya? Gue nggak horor, Gue juga nggak horor, biasa aja. gue itu kan nggak horor, Horor lah. cuma Untuk- anarkis. Nah, untuk apalagi kalau nanti ada yang nonton gitu kan, yang masih di bawah umur, yang masih Oh, sekolah, iya. masih SMP, SD kayak, wah ternyata gitu ya orang lawan guru. Nah, Bukan, itu bukan. Jadi di sini kita bukan ngajarin cara melawan guru, ya kita bukan ngajarin yang benar. Ini pengalaman pribadi kita, Hanya sharing-sharing hanya aja. sharing. Dan jangan dilakukan kalau misalnya masih sekolah. Kalau udah nggak sekolah nggak apa-apa gitu maksudnya. ini nggak juga dong. Tadi ya nggak ngebahas percintaan ada. Kalau Sandi SMP, lu SD udah kenal rokok. Gue setuju sih sama Chris. Sama Gue percintaan kenal juga. sama rokok juga pas masih SD kelas 5. Itu ya brand yang cukup terkenal ya, yang dulu sebungkus masih cuma 10.000. Kayaknya setan. Nah, Nih guys nih, di sini bisa kelihatan kan dari 3 manusia ini siapa yang paling polos di sini? enggak. Jadi gini, Rokok itu bukanlah sebuah kenakalan. itu bukan sebuah kenakalan. Jangan sampai loh mereka ini anak-anak, siapa tuh ada anak-anak kecil nonton kan, jadi mikirnya merokok itu sebuah kewajaran, nggak boleh kalian belajar seperti itu, nggak Enggak. boleh. Bukan. Gue lagi sosok bener nih. Oke, Bukan itu bukan juga. juga sih. Gimana ya? Lingkungan sih yang membuat Iya. Lingkungan. Lebih ke faktor lingkungan. faktor lingkungan. Jadi kalau misalkan untuk orang-orang tua juga kayak kalau sekolah di sini tuh bagus, anak-anaknya tuh lulusnya rajin. Belum tentu. Lihat dia mainnya sama siapa. Lihat. Orang-orang di sekitarnya teman-temannya siapa? Lihat. Pas masih SD. Ini Kelas gue 5 sebut juga. apa? Kelas 5 juga. Enggak. Gue lupa sih kelas berapa ya. Cuma Cinta monyet lah ya. Kita Cinta kan dulu- monyet dulu lah. Cinta monyet, Babi. suratan. pokoknya nih gue bener-bener nggak bisa lepas. Terutama temen gue, sahabat gue sampai sekarang nih, Aldo. Bentar. Lu pacaran sama Aldo? Enggak, emang sahabat gue. Jadi ada nih sahabat gue juga kan si Aldo. Tuh sama gua sama si Aldo ada nama cewek ini nih nggak bisa dilepas. Bener-bener nggak bisa dilepas. Kenapa? Bertiga. Nggak tahu kenapa. Gua sama si Aldo udah dipisahin ujung ke ujung. Gua di ujung paling depan sebelah kiri dekat pintu keluar. Dia paling belakang pojok. Biar Anda bisa lebih cepat keluar ya. Pulangnya. Oh enggak. Kita ngobrol masih teriak-teriakan tapi dalam kelas. Sama Yasmin juga. Gua masih inget banget. Siapa lagi tuh? Ya itulah cewek pertama kali yang gua kenal. Sombong amat. Itu yang pertama kali ya yang gue kenal lah, setuju sama lu pas SD. Ya gue zaman dulu tuh apa ya, masih tulis kertas oper, Iya. tulis kertas oper tadi bales. Bukan gimana? Lu bikin surat sampai lu origamiin gak sih? Ya. Ya kan gue dulu kayak gitu sampai diorigamiin sampai bener-bener ada selipannya gitu. Dibikin kotak kecil gitu dan itu ada Itu sih. ada feel sendiri sih. Iya benar. Ada. Nah, kalau Sandi mungkin dulu emang nggak ada kepikiran gitu ya. nggak ada kayaknya sih. Iya. Dia masih nulis di batu kayaknya di Iya, pahat. masih Masih SMP itu hal yang paling goblok sama si Aldi nih, lu tahu nih si RK San Aldi apa Aldo? Aldi. Oh Aldi, beda Ini- ya. Ini Oh, orang i- baru nih kalau pas SMP. Jadi nggak bisa lepas sama Aldo, nyarinya Adi. Enggak, gue masih sama si Aldo juga anjing. Ada nih sama si RK tuh si Aldi. Hal yang paling goblok, bahkan dia pun masih inget. Apa tuh? Gue punya duit cuman berapa ya waktu itu ya tingnya? 20.000 kalau nggak salah. Dan dia cuman goceng, cuman 5.000. Nekat gue dari Villa Nusa Indah, dari Villa Nusa Indah, naik jemputan sekolah ke rumahnya Aldi di Legenda, Iya, Legenda Wisata. beda wisata. Lumayan ya. Gue naik angkutan umum ke Cibubur Junction, cuman buat main di time zone. Cuma modal 1.000. Gue 25.000 kalau nggak salah. 25.000. Gue bagi berdua tuh sama dia. Terus pas pulang, gue cuman bilang, Ting, duit gue tinggal 2.000. Ini mah cuma cukup naik angkot doang sekali. Iya ya, dan gimana caranya?
Dari Cibubur Junction ke Legenda, gue naik angkot sekali, sisanya jalan kaki sama si brengsek. Bentar. Itu kira-kira jaraknya tuh berapa itu ya? Berapa jauh jaraknya kira-kira? Kira-kira jarak kayaknya 8 kilo lah. 8 ya, junction 10 lah, 10. Weakling. Dulu gue juga jalan. Jalan loh itu. Dulu gue malah jalannya lebih dari dia. Dengan manusia manja yang kayak gue, itu udah sangat ngap. Ingat, Muka kayak gini, nah, manja. Wow. dan dulu sampai sekarang badan gue nggak berubah ya kayak gini. Jadi lu bayangin lah, gentong glinding, capek. Enggak. Apa? Terbiasa, kita sudah terbiasa. Iya juga sih. Ya, karena gue juga main basket 4 quarter pun waktu SMA badan gue 120 kilo ya. Itu masih kuat. Bentar. Berapa? 120 kilo 4 quarter main gak berhenti-berhenti. Sama Satu quarter tim gue berapa? basket SMA Antonius. Bayangkan segumpal daging main. Segumpal lemak, Segumpal lemak. bola daging. Bukan. Kenapa gua nggak ganti-ganti? Kenapa? Karena waktu itu tidak ada yang berminat untuk main basket. Jadi benar-benar cuma 5 orang. Ya gue abis dari Aldi, besokannya nih nganterin nih si brengsek pulang, bawa motor yang pulang. Si Aldi nyuruh nginep kan, dan kebetulan udah malam. Oh dulu lu boleh bawa motor ya? Nah. Sama SMP juga boleh. Telepon dong mak gue, mah mau nginep di rumahnya Aldi. Gue dimarahin, gue nangis dong di kamarnya dia. Gue inget, cuman gue pengen ngomong udah langsung nget. Kenapa ngerti siapa yang motong? Lu